Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-review dan nge-breakdown penjelasan jujur point of view dari Jokastoy untuk film horor yang aku tunggu-tunggu by Joko Anwar, apalagi kalau bukan Siksa Kubur. Spoiler warning untuk kalian semuanya, dan ini merupakan review jujur dari Jokastoy point of view dari aku. Jadi memang subjektif ya guys, tapi kalau kalian punya pemikiran sendiri dan review yang lain, boleh banget untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin bagi kalian semua yang merayakan. Mohon maaf ya kalau suara aku agak kecil karena memang lagi serak guys. Well, tadi aku nonton filmnya di bioskop dan rame banget ya guys. Namanya juga film horor yang berkualitas, apalagi digarap oleh Joko Anwar. Nah, untuk film Badara Wuhi, aku reviewnya besok ya guys. Bagi kalian yang mau ngisi libur, boleh banget untuk nonton film Joko Anwar Siksa Kubur ini lebaran di bioskop. Beberapa pemeran yang kalian lihat di film Siksa Kubur ini, kemungkinan kalian juga pernah lihat ya di film-film horor Joko Anwar Universe. Seperti Fahri yang sering muncul di film-film Joko Anwar, khususnya Batara di Pengabdi Setan. Well, jadi tadi aku sudah nonton filmnya ya guys. Bener-bener deh film ini ya. Aku rating 9 out of 10 untuk film Joko Anwar Siksa Kubur ini. Ini film kualitas standarnya udah internasional ya guys. Jadi bagus banget sih. Dan menjadi film pengingat ya bagi kita semua umat Islam mengenai Siksa Kubur. Film Siksa Kubur Joko Anwar ini beda banget dengan film horor Indonesia yang rilis akhir-akhir ini guys. Jadi ini memang out of context, out of the box banget deh pokoknya filmnya. Film ini tuh bergenre horor thriller psikologi. Jadi memang penonton itu ikutan ya, psikologisnya diubek-ubek di film ini, ikutan senam jantung juga. Sehingga penonton ini ikut merasakan kepanikan, ketidaknyamanan, kegusaran, dan ketakutan seperti para pemain yang ada di film. Nah, ini nih yang merupakan film yang sukses, yang bisa ikut mengajak penonton terjun ke dalam konflik di dalam sebuah cerita film tersebut, khususnya di Siksa Kubur ini. Sepanjang cerita, film horor Siksa Kubur ini penuh dengan teka-teki dan plot twist yang terjawab di akhir. Karena ini genrenya juga slow pace atau pasenya lambat serta genre psikis, sehingga mungkin bagi kalian yang menyukai genre horor seperti slow pace kayak gini akan sangat cocok ya. Tapi bagi kalian yang mungkin gak suka dengan slow pace film horor, mungkin agak sedikit membosankan. Tapi Jokastoy di sini menyukai slow pace horor kayak gini ya. Jadi bener-bener penonton itu disiksa adrenalinnya dengan kengerian di film ini ya guys. Filmnya ini lebih ke arah disturbing kalau menurut aku ya. Pokoknya nggak nyaman aja. Apalagi background musiknya yang sukses banget nih Bang Joko Anwar untuk membuat background dan sound musik yang beneran disturbing ke penonton dan bisa menggambarkan bagaimana suasana Siksa Kubur di sana. Untuk story, plot, alur ceritanya pun tidak ketebak ya film Siksa Kubur ini. Ceritanya pun sebenarnya ringan ya, atau sinopsis awalnya film Siksa Kubur ini kalian bisa lihat di teaser dan trailernya. Ini menceritakan seorang wanita bernama Sita yang tidak percaya akan adanya siksa kubur dan ingin mengalami langsung experience siksa kubur itu dengan cara yang logik atau logika ya, dengan membawa kamera, body cam dan sebagainya, ikut dikubur dengan jasad atau mayat baru yang dikubur ketika sudah meninggal. Nah, sehingga dia ini bisa percaya apakah siksa kubur itu nyata atau tidak. Dan benar-benar di film ini dibayar kontan si Sita itu ya teman-teman, diperlihatkan kepada dia bagaimana nyatanya siksa kubur ini. Film Siksa Kubur ini adalah tipikal film genre horor yang menyiksa penontonnya guys. Sorry ya, aku nggak lebay, karena emang setiap scene-nya sepanjang film itu bagikan fragmen atau pecahan-pecahan pikiran yang harus dari penonton sendiri menafsirkannya. Bahkan sampai ke ending dan plot twistnya kita nggak dikasih kesimpulan cerita ini. Monggo dibebaskan bagi penonton untuk menyimpulkan. Film ini juga sedikit sekali menyinggung tentang siksa kubur itu sendiri dari segi point of view agama Islam, sehingga agama-agama lain non-Islam itu bisa relate banget untuk nonton film ini. Film ini berpusat kepada Sita dan Adil, dua orang kakak beradik, cewek dan cowok yang memiliki trauma mendalam ketika masa kecilnya harus kehilangan kedua orang tuanya, yang dimana pada waktu itu mereka adalah keluarga yang bahagia dengan bisnis toko kue roti bakerynya itu. Namun keadaan harus membuat Sita dan Adil dewasa sebelum waktunya. Rasa kehilangan, kepedihan, traumatis mempengaruhi jalan hidup baik Sita dan Adil. Sita yang terobsesi membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak nyata, pun Adil yang menjadi kelainan setelah mendapat perlakuan tidak senonoh saat mereka berdua di pesantren. Jadi saling turut andil bertumpukan antara trauma masa lalu, trauma masa kecil,
Adil kehilangan orang tua dan bagaimana itu bisa nge-shape jalan hidup antara Sita dan si Adil ini menjadi seperti apa mereka di film. Kebetulan Sita ini bekerja sebagai perawat di lansia, sedangkan Adil itu bekerja sebagai pemandi jenazah. Sehingga dengan dua profesi itu memudahkan dan melancarkan aksi mereka berdua ya, untuk melihat mana nih mayat-mayat yang sekiranya itu memiliki track record hidup penuh dosa. Seperti apa yang ada di trailernya, Sita ini ingin mencari orang yang penuh dosa untuk dibuktikan siksa kuburnya. Pokoknya bener-bener di luar Nurul dan out of the box banget deh. Rasa trauma, mental illness, kegilaan mental dari Sita dan Adil ini bener-bener sampai ke penonton gitu loh guys. Sehingga di bioskop pun se-disturbing itu cerita keduanya. Bahkan aku sampai kayak, wah kok bisa gini banget gitu ya. Kok bisa kepikiran gitu Bang Joko Anwar untuk buat film seperti ini. Emosi dan ketidakstabilan mental batin si Sita ini menjadi inti konflik permasalahan di film. Sita yang sudah tidak percaya lagi akan agama Islam dan Tuhan merupakan suatu wujud kekecewaan terbesarnya karena harus kehilangan orang tua dan kepercayaannya di waktu yang bersamaan. Yang aku suka dari film Siksa Kubur ini adalah ditambahi bumbu-bumbu gangguan penampakan setan dan hal-hal goib lainnya, jump scare yang buat senam jantung ya, karena tiba-tiba banget munculnya, serta mempermainkan psikis penonton dengan suara-suara aneh, sound yang mengerikan, mengganggu, disturbing, dan scene-scene aneh juga. Belum lagi teknik pengambilan gambar one shot ala-ala horor sangat membuat aku buka tutup mata, karena ketegangannya itu lebih berasa dan lebih naik intensitasnya kalau teknik pengambilan kameranya itu one shot gitu guys scene-nya. Jadi nggak ada cut-nya, sehingga bener-bener dipacu adrenalinnya. Aku top markotop dan jempol 4 banget sih sama tim kreatif desainer khusus sound atau music backgroundnya. Gila sih, bagus banget musiknya. Soundnya itu disturbing banget gitu loh. Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi guys. Aku bingung mau ngomong apa. Intinya aku mau ngomong kalau film ini tuh bagus, cocok bagi kalian yang suka genre horor, thriller, psikis, disturbing, dan slow pace horor. Ini cocok banget untuk kalian. Segera nonton di bioskop, lebaran di bioskop. Pokoknya intinya sepanjang film Jokastoy itu tidak nyaman, ikutan panik sepanjang nonton, ikutan nyesek, ikutan panik juga gitulah pokoknya. Sepanjang nonton film Siksa Kubur tadi, aku sampai teringat ya dengan film-film genre horor lainnya, baik Amerika maupun dalam negeri yang pernah aku nonton, seperti The Autopsy of Jane Doe, Ouija, Talk to Me. Pokoknya semua unsur horror film yang aku sebutkan tadi ada di film Siksa Kubur ini. And then one last time, segera nonton filmnya di bioskop ya. Worth it banget guys. Nggak akan sia-sia kalian nonton film Siksa Kubur ini ya. Bener-bener nggak zong filmnya dengan kualitas bagus by Joko Anwar. Intinya ini film sakit guys. Ini film gore. Darah-darahnya juga lumayan banyak banget, serta adegan-adegan sadisnya juga nggak usah ditanyain lagi ya. Disturbing to the moon pokoknya guys. Dan aku mau sharing juga nih tentang ending dari cerita ini. Ini spoiler ya, bagi kalian yang belum nonton, nanti dulu jangan dengerin dulu omongan aku yang ini ya. Aku mau diskusi juga sama kalian, sebenarnya akhir dari film ini seperti apa, sama nggak kita memikirkannya. Jadi kalau yang bisa aku simpulkan, kejadian setelah Sita itu dikuburkan, yang pertama kali ia masuk kubur, itu kayaknya cuman halusinasinya aja. Jadi semua yang terjadi setengah film itu tidak terjadi banget ya. Itu hanya terjadi di alam bawah sadarnya. Kemungkinan si Sita ini juga sudah meninggal ya guys, karena kehabisan oksigen. Atau mungkin dia juga masih hidup dan itulah diselamatkan oleh adiknya si Adil itu. Tapi kenapa si Adil itu jadi babak belur ya guys? Dan kenapa ketika mereka berdua sudah keluar dari kuburan dan hendak kabur karena terjadi kayak gempa earthquake gitu, mereka berdua malah diteriakin oleh malaikat, siapa Tuhanmu, bertanya gitu ya guys, kalau aku nggak salah dengar. Jadi bener-bener bingung banget. Tetapi pada akhirnya memang semua hal yang terjadi itu hanya terjadi di alam bawah sadarnya si Sita aja. Kebanyakan dari setengah film itu belum terjadi karena memang tahuannya setelah Sita ini terbangun dan dia masih berada di posisi yang sama ketika ia menguburkan dirinya untuk mengalami siksa kubur itu. Jadi kemungkinan itu plot twistnya ya. Coba deh aku mau dengar opini dari kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi kalian dan ayo segera kita nonton ke bioskop. Jangan lupa juga ya untuk join spoiler group Telegram Jokastoy. Linknya nanti aku pin di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching my videos. Bye bye, see you next time.